Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Ibu Desi, kali ini pada pelajaran PLBJ, Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta. Materi kita saat ini adalah sejarah nama jalan dan kampung di Jakarta. Berikut ini adalah peta DKI Jakarta. Bisa dilihat di sebelah kanan. Jakarta itu terdiri dari 5 kota madya, 5 bagian, yaitu yang berwarna ungu Kota Madya Jakarta Utara, yang berwarna kuning Jakarta Timur, yang berwarna pink Jakarta Pusat, yang berwarna orange Jakarta Barat, dan yang berwarna hijau adalah Jakarta Selatan. Nah, khusus untuk Jakarta Selatan itu ada 10 kecamatan. Di antaranya yaitu Kecamatan Pesanggerahan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Baru, Kecamatan Setiabudi, Kecamatan Tebet, Kecamatan Mampang Perapatan, Kecamatan Pancoran, Kecamatan Pasar Minggu, Kecamatan Jagakarsa, dan Kecamatan Cilanda. Faktor penamaan jalan dan kampung di Jakarta diantaranya: 1. Berdasarkan banyaknya tanaman yang tumbuh di daerah tersebut. Contoh, Gambir, Menteng, Karet, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Kebon Jeruk. Yang kedua, berdasarkan nama pahlawan atau tokoh yang berjasa terhadap masyarakat di tempat tinggalnya. Contoh, Senayan, Cawang, dan Mogot, TB Simatupang, MT Haryono, Haji Subuh. 3. Berdasarkan etnis yang mendiami daerah tersebut. Contohnya Kampung Bali, Kampung Makassar, Kampung Melayu. 4. Berdasarkan benda yang menjadi ciri khas di daerah tersebut. Contoh jembatan besi, fluid, joglo. 5. Berdasarkan peristiwa sejarah yang pernah terjadi di daerah tersebut. Contoh Jatinegara. 6. Berdasarkan keadaan alam daerah tersebut. Contoh Tanah Abang, Ceger. Asal mula nama jalan dan kampung di Jakarta Barat, diantaranya yaitu Glodok. Dinamai berdasarkan bunyi air pancuran. Air yang jatuh dari pancuran tersebut mengeluarkan bunyi grojok-grojok. Kemudian Angke, berasal dari kata bahasa Hokkien yaitu ang, yang artinya darah, dan ke, yang artinya bangkai. Tahun 1740, jenazah para korban peristiwa pemberontakan rakyat Tionghoa terhadap Belanda dihanyutkan ke kali yang menyebabkan air kali menjadi warna merah karena darah. Jalan Daan Mogot diambil dari nama seorang pahlawan nasional yang bernama Elias Daniel Mogot atau disebut Daan Mogot. Daan Mogot adalah pejuang kemerdekaan dan pelatih peta di Jakarta pada tahun 1942 sampai 1945 yang gugur pada usia 17 tahun. Asal mula nama jalan dan kampung di Jakarta Utara, diantaranya yaitu Ancol. Ancol berarti tanah mendidih berpayau-payau. Hal ini karena ketika Laut Jawa pasang, air asin akan bercampur dengan air tawar dari sungai sehingga menjadi payau. Kemudian Tanjung Priuk diambil dari kata tanjung yang berarti daratan yang menjorok ke laut, dan priuk yang berarti alat untuk menanak nasi yang terbuat dari tanah liat atau logam. Daerah ini memang merupakan tanjung. Selain itu, pada zaman dahulu, daerah ini merupakan tempat produksi dan jual beli priuk. Asal mula nama jalan dan kampung di Jakarta Pusat, diantaranya yaitu Tanah Abang. Berasal dari nabang, yaitu nama pohon yang banyak tumbuh di daerah ini. Versi lain menyebutkan dinamai Tanah Abang karena tanahnya berwarna merah. Gambir, menteng, diambil dari nama pohon gambir atau menteng yang banyak tumbuh di daerah tersebut.
Asal mula nama jalan dan kampung di Jakarta Selatan. Di antaranya yaitu Senayan, berasal dari nama orang Bali, dan penguasa tanah yang tinggal di Batavia, yaitu Wangsanayan. Kemudian Kebayoran berasal dari bahasa Betawi, yaitu kebayuran, yang berarti tempat penimbunan kayu bayur. Daerah ini awalnya merupakan penghasil kayu gelondongan dari pohon bayur, yang banyak digunakan untuk bahan bangunan. Kebayoran Baru merupakan perluasan dari Kebayoran Lama yang dibangun setelah kemerdekaan Indonesia. Asal mula nama jalan dan kampung di Jakarta Timur. Contohnya itu Cawang, berasal dari nama seorang letnan dari suku Melayu yang pernah bekerja kepada Belanda, yaitu Encik Awang. Kampung Melayu, Kampung Ambon, Kampung Makassar berasal dari nama suku bangsa yang mendiami daerah tersebut. Jatinegara berasal dari bahasa Sunda, yaitu kata Jatina dan negara, yang merupakan simbol perlawanan Kesultanan Banten terhadap kolonial Belanda pada masa itu. Nah, terima kasih, demikian materi kali ini. Sampai bertemu kembali pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.